Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ma'asyaro dari Prodi PGSD STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 1786206026. Untuk mata kuliah kajian kurikulum kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum di part pertama ini, saya akan menjelaskan kurikulum tahun 1947, 1952, dan juga 1968. Pertama, kurikulum 1947. Sebelum abad ke-17, kala itu bangsa Eropa datang ke Indonesia yang masih belum mementingkan masalah pendidikan dan masih mengutamakan keuntungan berdagang serta penyebaran agama yang mereka anut, sehingga lembaga pendidikan kala itu banyak didirikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di abad ke-20 berdirilah sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah lanjutannya adalah 2 tahun karena kala itu terjadi revolusi sosial dan juga industri di Eropa. Dengan adanya dasar Undang-Undang Hindia Belanda menggolongkan 3 jenis penduduk, yaitu Eropa, Timur Asing, dan juga Bumi Putra. Saat itu sekolah didirikan ada tiga. Yang pertama ada ELS, diperuntukkan untuk penduduk Eropa. Dengan kurikulumnya ada kurikulum membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, ilmu bumi, dan materi pelajaran lainnya. Yang kedua ada HCS. Untuk yang HCS ini untuk penduduk berkebangsaan Chinese. Nah, kurikulumnya sama dengan ELS, namun bedanya di kurikulum pada sekolah HCS ini tidak diperbolehkan untuk mempelajari bahasa Cina serta bahasa Melayu. Yang ketiga ada HIS atau sekolah yang diperuntukkan untuk Bumi Putra. Untuk kurikulumnya sendiri sama dengan ILS, namun tidak diperbolehkan untuk mempelajari sejarah karena sejarah kala itu dianggap sensitif dan pendidikan bernyanyi serta jasmaninya tidak ada karena belum ada guru pengajarnya. Nah, pada saat masa penjajahan Belanda Jepang, nah untuk pendidikan yang berbau dengan Belanda ditiadakan dan sekolah yang masih berdiri adalah HIS. Nah, untuk pelajaran yang ditekankan kala itu adalah pendidikan keolahragaan atau pendidikan jasmani yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam peperangan. Untuk kurikulum 1947 ini dikenal dengan istilah Lehrplan atau rencana pelajaran. Dengan Menteri Pengajaran dan menyusun kurikulumnya adalah Suryadi Suryaningrat. Dengan asas dasarnya adalah Pancasila, dengan mengutamakan pengajarannya adalah mengutamakan afektif dan mengurangi kognitifnya, serta silabus pembelajarannya kala itu adalah satu guru mengajar satu mata pelajaran. Dalam kurikulum 1947 ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya adalah mencerminkan sebagai bangsa yang berdaulat dan menjadikan pendidikan sebagai faktor penting. Kedua, memiliki fungsi yang dapat mempersatukan bangsa. Dan yang ketiga adalah karena pengalaman pendidikan di Indonesia sebelumnya, sehingga penyusunan kurikulum tahun 1947 ini jauh lebih mudah. Yang keempat, disusun sebagai landasan filosofis bangsa untuk menentukan arah hidup. Untuk kekurangan kurikulumnya ini adalah yang pertama pengajarannya masih mengarah pada pola pengajaran penjajahan. Yang kedua, orientasi pengajarannya hanya mengarah pada afektifnya saja, untuk kognitifnya tidak begitu dikembangkan. Dan yang ketiga, titik beratnya pada materi apa saja yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Dan yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan yang kelima, belum diterapkan di sekolah-sekolah.
Yang kedua yang akan kita bahas adalah kurikulum di tahun 1952. Untuk kurikulum ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PP dan K atau Pendidikan, Pengajaran, dan juga Kebudayaan menerbitkan pedoman kurikulum yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai. Pada rencana pelajaran terurai ini landasan idealnya adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dengan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang 1945 serta landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Untuk kurikulum rencana pelajaran terurai ini didirikan dua kelas. Yang pertama adalah kelas rakyat atau yang dikenal dengan kelas SD. Yang kedua adalah kelas masyarakat atau kelas keterampilan. Kelas masyarakat ini dibuat dan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah SMP. Terus untuk rencana pelajaran terurai ini silabusnya sudah jelas. Bentuk pengajarannya yang dari sistem kolonial pindah ke sistem pendidikan nasional. Untuk pembelajarannya masih berpusat pada guru. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam rencana pelajaran terurai ini. Yang pertama adalah pendidikan pikiran harus dikurangi. Yang kedua, isi pelajaran harus dihubungkan terhadap kesenian. Ketiga, pendidikan watak. Dan keempat, pendidikan jasmani. Serta kelima adalah kewarganegaraan dan juga masyarakat. Untuk tabel struktur kurikulum di SMP 1952, di sini mata pelajarannya sudah jelas, ada kelompok bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, ekonomi, ekspresi, jasmani, budi pekerti, serta agama. Dengan jam jumlah pelajaran dalam seminggu sudah jelas diatur. Kemudian untuk kelebihan di kurikulum 1952 ini yang pertama adalah sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional, yang kedua sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, dan yang ketiga keuntungannya adalah satu guru mengajar satu mata pelajaran, sehingga pendidik itu jauh lebih menguasai bidang pengajarannya. Untuk kurikulumnya kekurangan di kurikulum 1952 ini yang pertama belum menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran belum berorientasi di masa depan. Yang ketiga, kurangnya membangkitkan kreativitas dan inovatif guru. Serta yang keempat adalah siswa masih diposisikan sebagai objek dalam pembelajaran. Nah, dalam tahun 1964 ini terjadi sebuah revolusi di skala bidang, termasuk di bidang pendidikan, sehingga kurikulumnya dirubah menjadi rencana pendidikan. Nah, di rencana pendidikan ini latar belakangnya adalah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dengan kepribadian, memiliki sendiri suatu gambaran manusia yang diinginkan, yang dicita-citakan, serta sifat-sifatnya. Nah, rencana pendidikan ini terdapat 4 unsur. Nah, 4 unsur tersebut yang pertama adalah dasar, tujuan, dan sistem pendidikan dasar. Yang kedua, itu ada struktur program kurikulum, dan yang ketiga garis-garis besar program pengajaran setiap wardana, dan keempat adalah pedoman pelaksanaan hari krida di sekolah. Untuk rencana pendidikan ini, dasar pendidikannya adalah Pancasila dan Manipul Usdek. Kemudian untuk sistem pembelajarannya kala itu dikenal dengan sistem Pancawardhana atau 5 aspek perkembangan. 5 aspek tersebut adalah yang pertama ada perkembangan moral. Di perkembangan moral ini meliputi pelajaran pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama atau budi pekertinya. Yang kedua ada perkembangan intelijensi atau kecerdasan yang meliputi pelajaran bahasa,
Indonesia, bahasa daerah, kemudian berhitung, dan juga pengetahuan alamiah. Kemudian yang ketiga ada perkembangan emosional artistik. Nah, untuk di sini pelajarannya dihubungkan dengan kesenian, baik itu seni musik, seni rupa, maupun seni sastra. Kemudian yang keempat adalah perkembangan keprigelan atau keterampilan yang meliputi seperti peternakan, kemudian pertanian, pembuatan kerajinan tangan, atau keterampilan industri lainnya. Yang kelima adalah perkembangan jasmania atau kesehatan. Nah, dalam struktur program rencana pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada diperuntukkan bagi sekolah yang menggunakan pengantar bahasa daerah di kelas 1 sampai 3. Nah, di kelas 4 sampai 6-nya berarti kan ada bahasa Indonesianya ya. Kemudian yang kedua adalah bagi sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sudah dari kelas 1. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah kurikulum di tahun 1968. Kurikulum tahun 1964 ini tidak bertahan lama, sehingga dirubah di tahun 1968. Setelah terjadinya Orde Lama tahun 1965 kala itu, akhirnya terdapat sebuah perbaikan kurikulum yang diberi nama dengan kurikulum SD. Di kurikulum SD ini terdapat 4 unsur pokok dalam kurikulumnya, yang dimana 4 unsur pokok tersebut adalah ada yang pertama dasar, tujuan, dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila di SD. Kemudian yang kedua itu ada struktur program atau kerangka kurikulum di SD. Yang ketiga, bahan pendidikan atau garis besar program pengajarannya. Dan keempat adalah pedoman evaluasi atau pengisian dan penggunaan buku raport murid di SD. Gitu. Kemudian untuk tujuan pendidikan sendiri itu berdasarkan ketetapan MPRS nomor 27 garis miring MPRS garis miring 1966 bab 2 pasal 2 yang bunyinya membentuk manusia Pancasialis dengan tujuannya itu untuk membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pencapaian dari tujuan pendidikan itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama adalah mempertinggi mental moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. Yang kedua adalah mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah membina atau mempertimbangkan fisik yang kuat dan juga sehat. Untuk 3 kelompok besar dalam kurikulum 1968 ini ada pembinaan jiwa Pancasila, yang kedua pembinaan pengetahuan dasar, serta yang ketiga adalah pembinaan kecakapan khusus. Untuk pembinaan jiwa Pancasila ini ada pendidikan agama yang diajarkan, kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Nah, untuk pembinaan pengetahuan dasar itu yang diajarkan kepada siswa adalah berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan juga pendidikan kesejahteraan keluarga. Dan yang ketiga adalah pembinaan kecakapan khusus yang diajarkan adalah kejuruan agraria, teknik, dan kejuruan ketatalaksanaan atau jasa. Untuk struktur kurikulumnya ini ada 2 juga. Yang pertama adalah bagi sekolah yang menggunakan bahasa pengantar, bahasa daerah dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian yang kedua adalah struktur kurikulum yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesianya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nah, untuk
Kelebihan dari kurikulum 1968 ini adalah pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat serta yang kuat. Kemudian yang kedua adalah kekurangan kurikulum tahun 1968. Yang pertama hanya memuat mata pelajaran pokok saja, dan yang kedua muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Begitu. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah perkembangan kurikulum di sekolah dasar di Indonesia ini mengalami perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu secara nasional. Sebelum masa kemerdekaan, dari tujuan dan isi kurikulum sekolah dasar lebih ditekankan pada pemenuhan kepentingan para penjajah. Namun setelah Indonesia merdeka, terdapat upaya-upaya bagi perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi dan juga tujuan kurikulum yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk membentuk manusia yang susila, yang cakap, dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Untuk kurikulum di tahun 1968 adalah kurikulum transisi antara masa Orde Lama dengan Orde Baru, dengan pembagian isi kurikulum menjadi 3 kelompok besar. Ada jiwa Pancasila, kemudian ada pembinaan pengetahuan dasar, serta kecakapan khusus. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan tentang sejarah kurikulum tahun 1947, 1952, dan 1958. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.